Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back to English class with me again, Miss Fariha. And in this video, we will have new material. It is about conditional sentence. Oke, mari kita bahas. Conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Jadi, kalimat ini itu berfungsi untuk menyatakan suatu kondisi di mana kondisi ini dapat terjadi jika suatu hal lain juga terjadi. Gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai kalimat pengandaian, yaitu berisi imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi. Berikut adalah structure dari conditional sentence. Dia itu ada dua klausa. Yang pertama if clause dan juga main clause. If clause itu adalah kalimat pengandaian, sedangkan main clause merupakan konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Oke, for example di sini ada contohnya, if you clean the house, I will cook dinner tonight. Oke, if bermakna jika. Jika kamu membersihkan rumah, saya akan memasak makan malam ini. Nah, kalimat pengandaiannya adalah jika kamu membersihkan rumah. Pengandaiannya. Kemudian akibatnya jika kamu membersihkan rumah, saya akan masak. Kayak gitu. Itu adalah conditional sentence. Ada dua klausa ya. Nah, bagaimana jika dua klausa ini kita balik? Bisa nggak jika if clause-nya kita letakkan di akhir kalimat? Bisa. Menjadi I will cook dinner tonight if you clean the house. Oke, perbedaannya jika if clause-nya diletakkan di depan kalimat atau di awal kalimat, dia harus diikuti dengan koma di antara dua klausa. Nah, tapi jika if clause-nya diletakkan di akhir kalimat, tidak membutuhkan koma. Itu ya. Kemudian, types of conditional sentence. Jadi ada 4 jenis dari kalimat ini. Yang pertama adalah type 0, di mana dia itu express something as a fact, menyatakan suatu fakta. Sedangkan type 1, it is to state the result of a possible future event occurring. Jadi menyatakan suatu event yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Kemudian type 2, it is to state the result of an unlikely event occurring or an untruth being true. Jadi kalau tipe 2 itu suatu kejadian yang kesempatan untuk kejadiannya itu sangat kecil. Berbeda dengan tipe yang satu, dia itu peluang terjadinya sangat besar. Kemudian the last type, it is type 3. It is to state how the situations would be different with a different past. Oke, menunjukkan jika suatu kejadian itu dapat berbeda jika suatu kejadian di masa lampau juga berbeda. Gitu. Nah, lebih jelasnya kita akan membahasnya satu persatu. Oke, conditional type 0 menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti terjadi. Nah, dia bentuknya diikuti dengan simple present tense dan klausa yang kedua juga sama, diikuti dengan simple present tense. Nah, seperti yang kalian ingat ya, kalau simple present tense itu diikuti dengan verb 1 atau verb dasar. Jadi kata kerjanya tidak diikuti apa-apa jika subjeknya itu adalah I, you, they, we, dan jamak. Tapi jika subjeknya itu adalah he, she, it, dan juga tunggal, verbnya diikuti dengan s atau es. Nah, for instance, if you freeze water, it becomes ice. Jika kamu membekukan air, itu akan menjadi es. Nah, suatu fakta kan, jika air dibekukan menjadi es. Nah, karena fakta dan itu merupakan suatu hal yang benar dan pasti terjadi, kita menggunakan conditional type 0. Gitu. Kemudian the second type adalah type 1, menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Jadi dia itu belum terjadi ya, masih pengandaian, tapi dia tuh kemungkinan besar dapat terjadi di masa depan. Diikuti dengan simple present dan juga simple future. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti ini. If diikuti subject plus verb
one, kemudian klausa kedua adalah subject, diikuti will dan juga verb 1. Oke, if bermakna jika, kemudian will bermakna akan. Oke, contoh kalimatnya, if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lolos ujian. Nah, jika kamu belajar itu adalah kalimat pengandaian. Kemudian akibatnya adalah jika kamu belajar, kamu akan lolos ujian. Nah, kemungkinan kamu lolos ujian itu sangat besar dan dapat sekali terjadi di masa depan jika kamu belajar. Okay, go on. Conditional type 2. Menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Oke, jadi kalau tipe pertama tadi dia kemungkinan untuk terjadinya sangat besar. Tapi kalau tipe kedua dia kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Strukturnya diikuti dengan past tense dan juga past future menjadi if plus subject and then verb 2. Jadi kalau past tense menggunakan verb 2 ya. Kemudian past future yaitu would dan juga verb 1. Kalimatnya if she met her mother, she would be very happy. Oke, jika dia bertemu dengan ibunya, dia sangat senang. Tapi kemungkinan dia bertemu dengan ibunya itu sangat kecil sekali. Bahkan mungkin tidak mungkin gitu. Oke, kemudian kata would juga bisa diganti dengan beberapa auxiliary verb seperti could dan juga might. Next, conditional type 3 merujuk ke masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini bisa berbeda jika yang terjadi di masa lalu juga berbeda. Nah, kalau tipe 1 dan 2 tadi kejadiannya belum terjadi ya di saat sekarang, jadi masih berandai-andai. Tapi kalau tipe yang ketiga itu dia sudah terjadi dan kita berandai-andai nih kalau seandainya di masa lalu itu nggak terjadi. Jadi lebih ke penyesalan sebenarnya. Nah, strukturnya diikuti dengan past perfect dan juga past future perfect. Menjadi if diikuti had dan juga verb 3. Jadi kalau past perfect itu bentuknya had dan juga verb 3. Kemudian kalau past future perfect itu would have plus verb 3. Kalimatnya menjadi if you had studied harder, you would have passed the exam. Oke, jika kamu belajar lebih keras, kamu sudah akan lolos ujian. Tapi nyatanya kamu tidak belajar lebih keras dan jadinya kamu tidak lolos. Nah, kejadian itu sudah lewat di masa lalu dan kita tuh sekarang menyesalinya dan berandai-andai kalau kita tuh belajar lebih keras jadi biar lolos gitu. Tapi karena dia sudah berlalu, jadi udah nggak mungkin lagi ya untuk mengubahnya. Oke, berikut saya sudah meringkas 4 tipe tadi. Kita hanya fokus ke 3 tipe ya, tipe 1, 2, dan 3. Mari kita simak dari tipe yang pertama, itu merupakan harapan yang sangat bisa terjadi di masa yang akan datang. Diikuti dengan verb 1, kemudian juga will. Kemudian kalau tipe yang kedua itu berupa khayalan di masa sekarang. Yang namanya khayalan tuh bisa lah ya terjadi tapi sedikit kemungkinannya atau mungkin nggak sama sekali gitu. Nah, dia diikuti dengan verb 2, kemudian diikuti dengan would. Sedangkan tipe 3 merupakan penyesalan di masa lampau dan nggak mungkin lagi diulangin lagi dan tidak bisa diubah. Diikuti dengan had plus verb 3 dan juga would have verb 3. Gitu. Tabel ini bisa kalian pahami, terus bisa kalian tulis di buku tulis kalian nanti kalau untuk mengerjakan soal-soal. Misalkan nih soal yang ini, saya sudah meletakkan tabelnya di atas ya, jadi nanti bisa kalian cek nih kalau kalian mau mengerjakan. Oke, seperti biasa, kalian bisa pause video ini, kemudian bisa kalian play kembali jika sudah selesai mengerjakannya. Oke, finish? Complete the sentences below using the correct form of conditional sentence. Jadi, kalian diminta untuk mengubah kata yang ada di dalam bracket dalam bentuk yang benar sesuai dengan structure conditional sentence-nya bagaimana. Okay, number 1. If it rain tomorrow, I blah 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 all day. Okay, klausa yang pertama adalah if clause, dia ada kata rain yang merupakan bentuk verb 2. Oke, mari kita cek di tabel.
Jika if clause-nya menggunakan verb 2, berarti main clause-nya kita menggunakan would dan juga verb 1. Nah, berarti sama, would sleep, gitu. Kemudian nomor 2, if I blah 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 him, I will introduce myself. Oke, sini yang diketahui adalah main clause-nya, ada kata will introduce, yaitu will diikuti verb 1. Nah, jika main clause-nya itu will dan juga verb 1, berarti if clause-nya diikuti dengan verb 1 atau verb s atau es, jadi present tense. Nah, karena di sini dia subjeknya I, if I, berarti kita menggunakan verb yang biasa ya, if I meet him, verb 1. Kemudian, if you had remembered to invite me, I blah 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 your party. Oke, yang diketahui adalah if clause-nya, yang ditanyakan adalah main clause-nya. Oke, if clause-nya di sini menggunakan had remembered, yaitu had dan juga verb 3. Nah, berarti itu tipe yang ketiga ya. Nah, jika if clause-nya pakai itu, berarti main clause-nya kita menggunakan would have dan juga verb 3. Nah, berarti would have dan bentuk ketiga dari attend. Nah, karena dia reguler, kita tinggal menambahkan ed menjadi would have attended. Gitu. Next, number 4. If I blah 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 time, I would go with you. Oke, sekarang yang diketahui main clause-nya, yaitu ada kata would go. Would diikuti verb 1, itu merupakan tipe kedua. Nah, kita lihat di tabelnya, kalau belum hafal, kalau would verb 1 berarti if clause-nya menggunakan bentuk verb 2. Nah, berarti have berubah menjadi had. If I had time, I would go with you. Gitu. Next, number 5. If you blah 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 to bed earlier, you would not be so tired. Yang diketahui main clause-nya ada would not be, yaitu would diikuti verb 1. Berarti if clause-nya tipe kedua ya, menggunakan bentuk verb 2, go menjadi when. If you went to bed earlier, you would not be so tired. Gitu. Nah, sudah paham ya bentuknya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita tinggal menyesuaikan dengan klausa mana nih yang diketahui. Jika if clause-nya ini, berarti main clause-nya ini. Jika main clause-nya ini, berarti if clause-nya ini, gitu. Nah, jika masih ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.